israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita lanjut pertemuan majelis kita pada hari ini di makalah yang ke-10 dari kita nukil dari kitab An-Nasalibat li Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Qala al-maqalati yang ke-10, man aznaba dzamban wa huwa yadhuka fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabqi wa man aqa'a wa huwa yabqi fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaq. Dan man aznaba, siapa yang berbuat dosa, jamban wa huwa yadhaku, yang berbuat dosa dan dia tertawa bangga akan dosa-dosanya, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabqi, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Tapi sebaliknya, waman aqa'a, barang siapa yang taat, wa huwa yabki, dengan menangis. Barang siapa yang taat dengan menangis, waman aqa'a wa huwa yabki, fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaq, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Di sini dikatakan oleh an ba'din zuhud, dari kebanyakan ulama-ulama zuhud. Ulama zuhud itu adalah ulama yang selalu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takutnya. Dia udah enggak terlalu mentingin halia keduniaan. Jadi kepengennya mohon ampun aja sama Allah, takut aja, takut dengan rasa khauf, dengan rasa takut. Itulah pengertian zuhud. Dikatakan, siapa orang yang berbuat dosa tapi dia bangga dengan perbuatan dosanya, nggak ada rasa nyeselnya, nggak ada rasa penyesalan atas perbuatan kesalahan maupun dosa yang dia buat, maka Allah ancam, ketika nanti Allah masukkan ke dalam neraka, dia dalam keadaan menangis. Banyak di kalangan kita kadang-kadang bikin salah, bikin dosa, nggak mau sadar, bahkan ngerasa bener. Dengan bangganya dia ninggalin sholat, rumah dekat masjid, rumah dekat musola, azan kedengeran, bangga, ketawa-ketawa. Dia nggak sadar Allah lagi panggil zat yang maha sempurna, yang menghidupkan dan yang mematikannya. Ketika Allah panggil dengan bangganya, dia masih terusin kongko. Ngerti ya orang sini kongko, ngerti? Ngobrol, gosip, gibah, ketawa gede banget. Rumah dekat masjid, rumah dekat musola. Kalaupun nggak dekat masjid, nggak dekat musola, lil hormatil wakti, harusnya ngormatin waktu. Supaya apa? Allah kan ancam. Kita pada apal ayatnya, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illa, kecuali wa amilus solihat, yang berbuat amal soleh, beriman dan berbuat amal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisob, dengan keadaan benar amal solehnya, dengan didasari hal-hal yang benar, ilmu, pakai ilmu, dan dengan kesabaran. Minimal kalau kita belum dapat melangkah ke masjid, belum dapat melangkah ke musola,
karena halangan keduniaan kita, karena kebutuhan kita dan lain sebagainya, minimal amal soleh kita yaitu lil hormatil waktu. Hormatin tuh waktu ibadah. Kalau dulu ada cerita orang Yahudi, orang Nasrani ketika datang bulan Ramadan dia ngormatin tuh. Bulan Ramadan dia hormatin, datangnya bulan Ramadan dia nggak makan, nggak minum dalam sejarah kehidupan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anaknya sendiri ketika makan di sembarang tempat diomelin. Itu Yahudi, itu Nasrani masih mau ngormatin waktu ibadah kita. Lah kalau kita yang notabene-nya dari lahir Islam, rumah kedengeran masjid dan musola, kalau emang belum bisa ngerjain, kalau bahasa orang Betawi dulu begitu, minimal lu pada ada di dalam rumah. Dulu saya, kalau kita maghrib tuh, bukan saya aja kali, semua orang-orang tua kita dulu, itu kalau maghrib, azan maghrib berkumandang atau 5 atau 10 menit belum maghrib, kita udah digebah suruh masuk tuh ke dalam rumah. Ayo masuk, masuk, masuk. Belum, walaupun lu nggak ngerjain, bahasanya begitu kalau orang dulu tuh, walaupun lu nggak ngerjain, hormatin tuh waktu mau maghrib, masuk, jangan di dalam rumah. Kalau sekarang maghrib masih banyak yang gentayangan di gang, di jalanan, bahkan lagi sibuk-sibuknya anak pada dibiarin aja. Ini tanggung jawab kita Pak Bu, tanggung jawab kita. Kan yang kita mau sampai adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal-amal soleh kita. Makanya kalau kita mau merenung aja kesalahan dan dosa kita banyak. Ini kagak, kadang-kadang udah bikin salah, bikin dosa kagak mau sadar, maunya ketawa aja. Makanya kalau ulama-ulama yang terdahulu itu dia bikin ketaatan dengan nangis, malah sebaliknya. Dengan nangis khawatir ketaatan yang dia buat, ketaatan yang dia laksanakan itu Allah tidak ridho. Tuh levelnya lain, levelnya lain. Kalau kita mau taat aja, mau taat, mau sholat sunnah tahajud, sunnah hajat, sunnah tobat aja, sunnah tobat jarang yang kita ingat. Sunnah tobat jarang, rasanya jarang orang mau ngerjain sunnah tobat. Yang dikejar apa? Hajat, tahajud, yang fadilahnya jelas. Betul? Betul kagak? Siapa yang istiqomah salat tobat? Yang istiqomah tahajud banyak, yang istiqomah hajat banyak, yang istiqomah duha banyak. Tapi istiqomah tobat rasanya saya masih langka dengernya. Ya, padahal ya hal yang paling mendasar adalah kadang-kadang kita bikin dosa, bukan kadang-kadang, hampir setiap waktu kita bikin dosa dari mata kita, kuping kita, kepala kita, pikiran kita. Keluar sebentar dari rumah baru setindak dua tindak udah ada tetangga yang ngomong, kita dengerin dan ngomonginnya kejelekan. Kalau kita mau tinggal kagak enak tetangga, betul apa kagak? Akhirnya kuping kita kena juga tuh, gitu. Kita sok-sokan, kita kejar aja hajat, giliran gak dikabul aja hajatnya protes sama Allah. Gue udah sholat hajat sampai berbulan-bulan kagak juga dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita nggak mau introspeksi diri kita, kesalahan kita masih banyak. Makanya rukun istighfar itu bukan cuman kita ucap astagfirullahaladzim, bukan sekedar hiasan bibir. Istighfar itu rukunnya 3. Ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting adalah pengakuan. Pertama, pengakuan kita dulu, sadar. Kalau kita sudah ngaku salah, kita bikin salah, kita belum ngaku udah minta ampun, orang yang kita bikin salah juga nggak ngerti salah lu apa, tahu-tahu lu minta maaf sama gua aja. Tapi ketika kita salah, kita ngakuin dulu atau pengakuan dulu. Dan yang kedua itu mengingat kesalahan tersebut, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama
apalagi di tempat yang sama. Baru ketika itu, baru yang ketiga adalah minta ampun. Itu baru syarat syahnya sebuah istighfar. Rukun istighfar. Ini kadang-kadang kita gampang kan Pak, Bu, ngucapin astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang orang minta maaf sama ngasih maaf susahan mana? Bu, orang minta maaf sama ngasih maaf susahan mana? Susahan minta maaf. Susahan minta maaf. Bagi kita memang tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Kalau bagi orang-orang yang dihormati, yang lebih tinggi derajatnya, memang susahan minta maaf. Tapi bagi orang yang merasa rendah status sosialnya, biasanya lebih mudah minta maaf. Contoh, yang susah minta maaf kita nih, pentang-pentang suami Pak. Kita suami nih, susah banget itu kita minta maaf sama istri kita. Betul nggak Bu? Habis ngomel, dardur diseduhin kopi, ntar udah habis ngomel puas, kita kagak sadar, Mak, bikinin nasi goreng apa Mak? Padahal kita habis ngomelin bini kita tuh. Ngerasa kita lebih baik, kita lebih tinggi. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa yang kita pakai dalilnya tuh. Kita gengsi tuh minta maaf sebagai suami untuk minta maaf padahal kita yang salah. Kita habis ngomelin bini kita. Habis ngomelin jegar, minta bikinin kopi. Kagak minta maaf dulu kagak. Udah bikinin gua kopi. Nah, tuh. Kagak minta maaf dulu, merentah lagi. Itu gengsi itu, gengsi habis ngomel malah minta kopi. Ibu-ibu begitu juga, ibu-ibu sama anak biasanya, karena ngerasa statusnya lebih tinggi, minta maaf susah banget sama anak. Anak dibentak-bentak, habis dibentak-bentak disuruh pergi, giliran pergi ditangisin. Tuh ibu-ibu, padahal cara ngedidiknya salah, gengsi untuk minta maaf, akhirnya kita yang akan merugi sendiri. Makanya jangan sampai kita rugi ketika kita taat. Mari sama-sama kita sadar, kita sebagai manusia nggak lepas dari salah dan lupa dan dosa. Kita sama-sama, kita suami dan istri, pasti suami ada salahnya, istri pun demikian. Ibu dan anak pasti, anak ada salahnya, ada dosanya, ibu juga ada salahnya dan dosanya. Jangan kita belajar untuk mengakui kesalahan antar kita, insya Allah kita gampang mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hati ini keras untuk mengakui dosa kita dan istighfar kita tidak berbuah air mata dari hati kita yang paling dalam? Karena apa? Karena susahnya mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ada taubatnya taubat sambel, istighfarnya istighfar sambel. Kita ngucap istighfar udah ribuan kali satu hari. Kita baca Sayyidul Istighfar setiap hari ratusan. Tapi kenapa? Perlu kita tanya, kenapa hati kita ini kok belum tersentuh sampai Allah izinkan masuk hidayah itu untuk kita nangis, menyesali, meratapi apa kelakuan-kelakuan yang pernah kita lakukan, baik fisri wal alaniyah, ketika dalam keadaan sepi maupun keadaan rame, di saat sendiri maupun di halayak rame. Yang kalau di halayak rame mungkin kita terpelihara dari dosa karena kita merasa lebih baik, karena kita merasa punya status. Yang ustadz punya status ustadz, di tengah jamaahnya dia ngerasa jaib, ngerasa memelihara diri, gampang di tengah keramaian. Makanya ini pelajaran buat kita semua, enggak statusnya siapa, enggak siapa. Mau ustadz paling gede, ustadz godaan cobaannya. Apalagi hatinya, ketika dicium tangan sama jamaah tuh hatinya udah berkembang-kembang itu. Sombongan. Ya, makanya ketika kita di tengah orang banyak,
mau ustadz, mau orang kaya, mau pemimpin, mau rakyat biasa, ketika itu semua berada di tengah orang banyak, mungkin gampang memeliharanya. Yang jadi tanda tanya besar ketika kita sendirian, ketika nggak ada yang tahu, kita di dalam kamar, apakah kita bisa memelihara diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang jadi pertanyaan besar kita. Apakah kita pintar mau memelihara aurat kita pada saat kita di kamar sendirian? Tentang orang laki. Makanya kalau mau rapi, ketika kita mau mau tidur pun kita pelihara wudhu. Habib Umar bin Hafid itu sengaja tidurnya itu diganjel dengan bantal di sini. Supaya apa? Tidak bergerak, wudhunya itu nggak pernah batal. Kalau kita jarang, Pak. Kita jabrah. Jabrah ngerti jabrah? Agak bisa diem. Jabrah kalau kata orang ngomong jabrah. Iya, kita jabrah. Iya. Boro-boro melihara wudhu di saat tidur. Melihara wudhu di dalam keseharian aja ribetnya minta ampun, susahnya minta ampun, susah. Nah, hal-hal yang demikian tanpa kita sadarin, tanpa kita tanpa kita libatin hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya lisan kita yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang menutup atau membekukan hati kita hingga jauh daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang gampang, lu kenapa nggak mau sholat? Lu udah tua, lu berakal, lu sehat jasmani dan rohani. Ya, kenapa lu nggak mau sholat? Gampang orang jawabnya sekarang, belum dapat hidayah. Bergeledek gak tuh jawaban. Ini yang begitu. Sering kita hidayah dijadiin alasan. Padahal hidayah itu nggak akan datang sendiri, melainkan dijemput. Beruntung jadi tetangga masjid. Beruntung jadi tetangga musola. Kenapa saya katakan beruntung? 5 kali panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdengar jelas di kuping kita. Apalagi sekarang dibaca nih ratib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu 40 rumah dengan hikmah, dengan keberkahan dari bacaan ratib. Salah satunya adalah melindungi 40 rumah dari majelis yang membacakan ratib. 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu dilindungi dari mara bahaya, bala, bencana, dan kebakaran. Insya salah satunya fadilah ratib. Bagi wilayah-wilayah yang sudah menjalankan, insya Allah sudah pernah merasakan fadilahnya. Makanya beruntung jadi tetangga masjid, tetangga musola. Bukan malah gerendengan giliran dipanggilin sholat. Berisik banget ini speaker. Speaker komplain dah sama DKM. Speaker mau dipesono apa? Ngapa emang? Buat tidur kagak bisa. Berisik banget, jam 4 udah dikau-kaukin, dipanggil-panggilin. Ya Allah. Ya kalau kagak mau berisik ya jangan dekat masjid, lu yang pindah gitu. Ya, soalnya artinya gini, artinya kita kalau sudah dekat tempat ibadah, apalagi Islam, apalagi masjid, dari zaman dulu yang namanya masjid siarnya perlu. Siarnya itu ada titiknya. Dan siarnya itu dan di waktu-waktu sholat yang jahar. Sholat yang jahar itu apa? Maghrib, isya, subuh. Wajar. Jangan malah jadi dikomplain. Siar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ramein rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim kayak gini nggak sanggup datang ke masjid, dari rumah dapat ilmunya, ngaji. Dengerin sambil ngopi sambil ngerokok. Kalau yang dari rumah kan enak, beruntung ya. Sewaktu-waktu jangan mau di rumah mulu ya, datang tengokin, datang langsung, pahalanya lebih afdal, lebih sempurna, lebih banyak ilmu dapat, pahala dapat. Pahala apa? Kalau datang ke masjid pahala ilmunya dapat 1, pahala keberkahan berjamaahnya dapat 2, pahala silaturahminya dapat 3.
3 pahala. Kalau di rumah aja ya paling ngedengerin doang. Itu juga kalau kagak dibisikin sama bininya. Kalau lagi ngedengerin pengajian, tahu-taunya bininya korocek sediain kopi. Kira-kira fokusnya ke kopi apa ke ngedengerin majelis? Kopi. Ajan dulu. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita terhindar, jangan sampai kita kayak kemarin pertemuan kita kemarin kita membahas sejarah iblis. Iblis udah salah, udah dosa, dia nggak mau ngaku, dia malah bangga tuh, malah minta lagi, minta permohonan lagi sama Allah untuk umurnya panjang sampai kiamat. Dan kalau kita mau mengakui kesalahan kita, kita menyadari kesalahan kita, maka insya Allah apapun yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah, pertama itu menjadi sumber dari segala doa-doa yang akan kita panjatkan ke seterusannya. Makanya fadilah istighfar itu salah satunya adalah mengabulkan setiap permintaan. Makanya adabnya yang cakep itu kalau mau berdoa baca istighfar dulu. Kenapa? Sholat kita aja habis sholat kita istighfarin. Karena ada rukun-rukun sholat yang barangkali kita lupa, kita salah. Sholat itu kan ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Kalau dalam fikih begitu. Ada rukun kauliyah, ada rukun sholat yang harus mesti kita baca, kita ungkapin pakai kata-kata, pakai kalimat, bacaan. Kauliyah, ada fi'liyahnya, tingkah laku, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, itu fi'liyah. Qalbiyah, niat. Ada sholatnya yang udah khusyuk di sini ada. Agak boro-boro khusyuk. Iya, di rumah kita lagi dimasakin pindang bandeng, disuruh ngimamin. Lah ini mah saya nih ya. Rada khawatir juga itu mau pindang bandeng. Nah, lagi ngaji begini aja kalau kita tahu nih pengennya buru-buru pulang. Kalau udah katakannya ada sesuatu yang ini kepikiran juga. Jangan lagi sholat kan begitu. Itulah manusia, nggak lepas dari lupa, salah dan dosa. Maka diingetin nih di makalah yang ke-11 dikit lagi. La tahkiru dzunubas sigar fa inna tatasya'abu min hadzunubul kibar. Dosa-dosa kecil itu dapat melahirkan berbagai dosa besar. Wa aidan rubama yakunu ghadaballahu fi tilkas sigar.
Dan dosa-dosa kecil itu bisa menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil bisa nimbulin dosa besar. Kenapa? Kalau dosa kecil kita nggak terhapus, nggak terkikis, setiap hari kita tumpuk terus, taubatnya kagak. Makanya kata baginda Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat 5 waktu laksana mandi. Mandi 5 kali dalam sehari, pasti kita bersih dari dosa-dosa. Kalau mandi kita 5 kali sehari, ada nggak yang mandi 5 kali di sini? Ada kali, kalau ibu-ibu tuh suka rajin tuh ibu-ibu. Oh iya, mandinya sehari 5 kali. Bersih dari daki ya Bu. Dari daki bersih. Dakinya bersih, wangi. Begitupun sholat. Kalau sholat dilaksanakan 5 waktu sehari, minimal itu kalau 5 waktu, apalagi yang udah ngerjain sholat sunnah, istiqomah, insya Allah dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana orang yang suka mandi dalam sehari 5 waktu, pasti bersih. Itu. Makanya jangan tinggalin sholat sebagai salah satu sarana untuk menghapus dosa-dosa kecil kita. Kuping kita punya dosa, tadi saya katakan mata kita punya dosa, kaki kita punya dosa, tangan kita punya dosa, perut kita punya dosa. Kenapa perut punya dosa? Kita mana tahu barang yang subhat masuk ke dalam perut kita. Kalau barang yang haram mungkin kita bisa memilah dan memilihnya, benar. Tapi barang yang subhat, kenapa saya katakan barang yang subhat? Ibu beli ayam di pasar, tahu baca bismillah apa kagak itu tukang ayam? Lagi motong, kan bisa jadi subhat. Wah, kalaupun kita prasangka baik, tapi itulah manfaatnya dari istighfar, itulah manfaatnya dari sholat, untuk mengikis yang demikian. Makanya orang kalau yang gagal sholat udah gelap aja, matanya gelap, pikirannya gelap, perutnya juga gelap, karena sudah bercampur Pak, hilang aura keislamannya. Salah satu bala dan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat adalah hilang aura beragama Islamnya dari jasmaniyahnya. Karena ada 15 tuh, kalau kita belajar Tambihul Ghafilin, di kitab Tambihul Ghafilin, ancaman orang yang meninggalkan sholat ada 15, 6 di dunia, 3 pada saat kematian, 3 pada saat di alam kubur, 3 di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kapan waktu saya mau nyeling-nyeling. Kalau ini kan kitab-kitab kajian umum ya, fikih. Nah, belum fikih ibadahnya, mau pakai Irsadul Anam belum kesampaian sampai sekarang. Fikih ibadahnya. Nah, terus ini masih yang umum, karena mudah-mudahan pengajian kita istiqomah dulu dah ya. Mudah-mudahan dengan ini semua dosa kecil kita tidak menimbulkan dosa yang besar tumpukan, dan setelah dosa besar itu menumpuk, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadi bala dan bencana di hadapan kita. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keteguhan hati dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup ada doa, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dah? Udah cukup? Ya, oh ada, ayo silakan. Dalam ya, apakah seseorang yang membanggakan dosanya di hadapan halayak orang termasuk memperolok-olok agama? Bukan memperolok-olok agama, yang tepat adalah mendustakan agama. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fawailul, ada di kalimat wel, lalai.
Jadi bukan kata Ustadz nih. Orang yang membanggakan dosa-dosanya adalah termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang merubuhkan agamanya. Orang udah paham ya? Dipanjangin ntar itu jam 8 isanya. Allahu a'lam. Nah, segitu aja. Ada dalilnya itu. Al-Ma'un suratnya. Ya, kalau itu ntar aja Arbauyun dah ambil ngopi 4 mata. Mau panjangnya begitu dalilnya. Menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang membanggakan diri adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Gitu. Perbedaan orang munafik dan orang muslim adalah di sholat. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Membedakan seorang Islam dan munafik adalah di pekerjaan syariat dia pada saat mengerjakan sholat yang 5 waktu. Mengerjakan atau tidak, enggak. Gampang. Jadi bukan kata Ustadz. Kalau yang dengar begini marah, silakan datang ke rumah saya, ntar saya bukain kitabnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda orang munafik dan orang muslim adalah di sholat. Ketika orang yang nggak sholat dalam syariat itu sudah dikatakan munafik. Kok Ustadz keras banget? Lah emang begitu, orang ditanya ya saya jawab. Begitu kan? Ya memang ada dalilnya yang kalau dikata memperolok-olok tidak, dasar hukumnya adalah surat Al-Ma'un, termasuk orang yang mendustakan agama. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilikal ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar ada ni'amillahi wa yufdalih. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.